Menepuk bahu gini ya, luar biasa. Kayak gitu-gitu kan. Gini. Jadi kegampar. Jadi acah dari gini. Acah-acah berubah. Dibayang gitu, kenapa nih? Pernah ini enggak? Sadar kayak, tapi gue tuh kayak pernah nyampe juga deh di sini di on cam apa enggak ya, on record apa off record ya, gue lupa deh. Kalau bahwasannya kalau lu perhatiin sampai hari ini, orang yang sukses itu orang yang jago nyepik. Iya. Lihat aja di bilioner. Iya. Kayak mungkin dia ya ilmunya cuma sampai mana, sampai hari ini juga Elon Musk masih banyak kesalahan, roket meledak segala macam gitu, maksudnya nggak pernah dia benar-benar sempurna gitu suksesnya secara teknikal, tapi rata-rata mereka jago nyepik semuanya. Iya. Makanya kenapa orang India jago makanya kenapa orang India banyak yang jadi CEO sukses karena jago nyepik. Banyak tuh. Jago nyepik rata-rata. Dan itu ke Mas Manto nih, Mas Eka betul sekali. Memang ini sebuah bukan cobaan. Sebuah anugerah. Iya. Bahwa Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Reza Ramanto dan juga Muhammad Eka Leslian dan Vario Noviza di Si Podcast. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dan kita eksklusif di Kopi Wangsa ya. Iya, betul. Untuk pertama-tama sahabat teman-teman para sembilan di episode terbaru kita yang hari ini video dan audio. Yes. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, kalian juga bisa menonton ini di Spotify karena ada videonya dan juga ada di YouTube. Luar biasa sekali loh. Ini saya suka sekali nih di tempat-tempat seperti Kopi Jumat diskusi seperti ini. Betul. Ya. Kopi Saya Wangsa. suka sekali. Kopi Wangsa. Kopi Wangsa ini. Jadi ini jadi salah satu pilihan keluarga saya. Terima kasih untuk Kopi Wangsa telah memberikan berkat. Lu formal. Hari ini kita formal. Iya, oh, terima kasih formal. banyak. Oke. Karena Kopi Wangsa ini banyak memberikan kita coba hari ini kita formal nih ngomong formal. Karena banyak dari Kopi Wangsa ini memberikan berkat terhadap keluarga saya. Amin. Teman-teman saya, kerabat dekat, semuanya. Menyediakan tempat tongkrongan yang sangat aman, nyaman serta lengkap fasilitasnya gitu. Betul sekali Mas Eka, Mas Manto nih. Mas Eka betul sekali. Memang ini sebuah bukan cobaan. Sebuah anugerah. Iya. Bahwasannya kita disuguhkan beberapa minuman dan teman-teman juga kalau ingin lihat tontonan-tontonan yang lebih menarik informatif dari si podcast itu bisa follow juga kita kan ya? Iya, Betul. Itu ada di sipodcast.id, itu ada di Instagram teman-teman juga. Kalau misalnya itu selain itu ada platform apa lagi? Interupsi. Untuk sekali lagi untuk terakhir itu kita punya Saweria. Saweria. Mau bercerita-cerita di Saweria itu kita bisa bercerita. Untuk para si pendengar itu bisa bercerita di Saweria. Karena Saweria itu bisa diketik oleh semua orang. Iya. Capek. Betul. Bapak capek, Pak? Betul. Capek ya? Iya. Bioskop tuan-tuan telah dibuka. Dia masih di bioskop. Oh, masih di bioskop. Masih di bioskop dia. Ada ngomong gitu kan. Jadi begitu ya. Jadi ini sebenarnya hari ini menu Mas ini Haikal varian dari yang dimana ini ternyata best seller. Oke. Sangat best seller sekali. Ini minuman yang bernama Choco dan Coki. Oke. Choco Coki. Jadi ini minuman paling fantastis dan fenomenal yang pernah ada di 2026 ini. Jadi orang Arab. Di Arab kita ada kol-kolannya loh. Boleh saya coba ya? Silakan. Apa teman-teman mau jelasin dulu satu-satu? Ini kalau cobain dulu ya. Silakan. ASMR minum coklat. Bujok. Coklatnya itu nyoklat banget. Setuju. Ini dari kakao asli. Betul. Saya petik langsung. Oh, Anda yang petik ya? Langsung. Baik. Yes. Jadi ini sangat nyaman dan aman untuk orang-orang tua gitu loh. Iya. Karena tidak terlalu manis. Iya. Tetap ada healthy-nya. Ini menarik sekali. Betul. Selain itu kokoh minuman ini gitu. Di situ ada yang coklat-coklat, di sini ada yang hijau-hijau. Oke, matcha. Di sini ada matcha. Matcha Ci. Matcha Ci. Ada saja saya. Bapak Manto ini. Ada saja saya. Di sini ada matcha. Lucu Matchanya. sekali loh ini kawan kita loh. Kerabat kita. Luar biasa. Terima kasih. Jadi di depan saya sudah ada matcha. Iya. Matcha itu berwarna hijau. Benar sekali. Kalau misal berwarna coklat namanya coklat. ada saja saya ya. Sekali. Ini saya ada matcha. Karena terlalu terbahak-bahak Bapak Mario. Karena saya kurang suka kopi. Makanya saya pesannya kayak gini. Benar. Oh my god. Enak sekali. Enak, beneran enak. Gue suka. Oh gitu. Suka. Kalau Anda Ini ada kebetulan kita semuanya berbau non-coffee. Yes. Ada nih yang kopi ada. Tapi kita nggak minum.
Kalau ini ada milk tea. Earl Grey milk tea. Kombinasi antara susu dan Yes. teh. Betul. Kita bisa lihat nih, ini milk tea. Jadi buat Karena kalau teman-teman- kopi sama susu jadi kopi susu. ada saja itu. Aduh. Salah. Minum dulu, coba diminum dulu. Silakan. Oh, Bapak Fahri pakai sedotan. Oh iya. Menghindari gigi kuning. Bisa jadi loh. Iya benar. Iya, Ada saya tuh pernah dikasih tahu bahwasannya gigi kuning itu bisa dihindari dengan minumnya pakai sedotan. Langsung dia ke amandel gitu loh, Pak. Kerongkong langsung. Kas. Di sini dulu dia berkutat di sini dulu. Tapi dia tidak menerjang langsung gigi, Pak. Oh, Jadi email iya, gigi iya. itu masuk ke spam. Jadi udah. Gitu, enak. nggak ke inbox langsung. Betul. Seperti itu, Pak. Jadi Ini kita- sungguh menarik ya. Hari ini tuh saya banyak diberikan anugerah, salah satunya adalah bagaimana akhir-akhir ini saya dapat pelajaran banyak loh, Pak, tentang public speaking loh. Oke. Itu sangat bagus sekali gitu. Salah satunya itu yang paling menarik saya punya baru-baru ini saja itu sekitar semalam. Baru banget dong, sangat Iya. baru. Saya ada obrolan sama teman saya, Pak. Jadi dia ada pengembangan tentang soft skill. Dia tuh udah di tahapan dimana karirnya itu tuh harus dibangun tuh bukan menjadi seorang yang paham akan terlalu teknikal. Oke. Secara teknikal beliau itu pengalaman sudah oke lah. Iya. Udah sangat-sangat fine lah gitu. Oke. Dan dia sudah mulai masuk fokus terhadap pengembangan skill yang dimana kita suka lengah loh. Oke. Dan ini fun fact aja ya, tanpa lo sadarin, Pak. Manajer kita udah nge-push kita di situ. Iya. Salah satunya gini, gue kasih tau ya. Maksudnya biar lu juga ngeh nih. Kenapa gue bilang manajer atau bos kita tuh memberikan lingkungan dan kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Pengembangan skill yang dibahas sama gue dan temen gue itu adalah tentang leadership. Iya. Dimana ternyata leadership itu bentuk ininya banyak banget ternyata. Cabangnya banyak. Cabangnya banyak Turunannya banget. ya. Iya, dimana tentang lu penyederhanaan sebuah konseptual decision making yang lu buat, gimana bisa lu sampaikan terjemahkan dengan terhadap manajemen dengan sangat mudah. Bener gak? Dan itu Lu mengah aja lu. enggak serius. Oh, iya, Karena di kantor kita sedang diterapkan seperti Iya, itu, terutama betul. di tim gue sama Fakrio. Itu manajer dan direktur kita tuh dari sekarang udah yang kayak kalian tuh harus pintar baca data dan Iya. harus nyampeinnya semudah mungkin agar manajemen dari segala macam umur Iya. Tahu, paham. langsung paham. Iya. Cara olah katanya. Karena itu kan juga ilmu public speaking kan juga kan penyampaian data atau penyampaian pesan secara singkat tapi dengan sejelas-jelasnya gitu juga kan. Betul. Kayak gitu. Jadi itu yang menarik adalah jadinya bahwasannya ketika lu udah kalau misalnya kita ngomongin di tahapan profesional gitu. Itu lu nggak melulu tentang teknikal ternyata. Iya. Ada masa di mana lu udah gak mikirin teknikal. Nah, kadang ini katanya gue gak tahu ini bener apa enggak ya. Bos yang rese atau bisa dibilang toksik berawal dari mereka terlalu mempersiapkan teknikal kalau dia tuh gue jago. Iya. Bisa. Tapi dia gak paham cara gimana nge-manage orang. Betul. Gak dipelajarin dari sekarang. Dan itu Hablum minannasnya gak diperhatiin sama gak dia. diperhatiin loh, Pak. Itu kadang menjadi concern saya juga gitu loh. Ya kan. Dimana tuh kita harus tetap fokus tentang hablum minannas, hablum minallah. Iya. Betul. Iya, itu dia makanya kayak emang kadang tuh kita terlalu fokus sama diri kita, entah nanti performanya gimana, bagus atau enggaknya, tapi kita nggak memikirkan apa yang mereka tangkap itu bisa apa enggak. Ya, bisa tersampaikan dengan baik atau enggak. Yes, betul. Ya Gitu. kita ini kan juga salah satu kita tuh sedang berada di industri di mana public speaking itu nomor satu kan. Iya. Podcasting segala macam, gimana kita nyampein sebuah topik, gimana cara perpindahan transisinya, smooth segala macam. Pun juga kita dulu dari awalnya si podcast kita berdua doang kan, itu pletot. Ya, lu belum lahir. Ya lu belum lahir tuh. Seakan-akan ini batu apa tuh? Iya, yang lu belum nonton bioskop tuh. Belum. Di callback lagi anjing. Belum. Di callback lagi. Ya kayak gitu kan kita dulu Gitu, masih iya, pletot iya, nonton iya. transisi segala macam, akhirnya jam terbang. Tapi gue tuh mulai tertarik sama public speaking tuh dari SMA kan ya. Itu tuh gue iya. gara-gara ngelihat waktu itu tuh kakak kelas gue di SMA waktu itu. Iya. Dia sebagai ketua OSIS
public speaking tuh enak banget, Pak. Dia kayak ngomong tuh simple gitu loh. Kayak enggak yang berbelit-belit, tapi gue tuh ngerti maksudnya dia gitu. Terus gue liat, anjir keren lagi nih orang nih. Apa ya? Maksudnya kok bisa ya ada orang bisa ngomong public speaking? Maksudnya dengan penyampaian yang dengan artikulasi yang jelas, dengan penyampaian singkat tapi bisa tersampaikan secara penuh gitu. Kayak keren juga ya. Akhirnya udah tuh gue mulai ngulik-ngulik tuh gue tuh segala macam tentang public speaking. Dan pada saat sekarang ini gue tuh ada 2 orang yang gue catch up soal public speaking. Look up kali. Iya look up, gue Kalau catch up. kecap kayak lo kasih. Iya. Gue look up public speaking kayak itu. Yang pertama tuh adalah Coki Pardede. Coki Pardede. Iya benar. Dan juga Anies Baswedan. Oke, retorika tuh dan Itu 2 orang. Itu 2 orang yang gua rasa ini adalah 2 orang dengan public speaking yang menurut gua di Indonesia tuh dewa. Public speaking ini dengan 2 style yang berbeda ya. Dengan Coki Pardede dengan diksi-diksinya dia yang ya lebih menyesuaikan ngepang dengan lebih ngepang lah dengan Urban lah, lebih urban. Iya, dengan Anies Baswedan yang politis, lebih politis, retorika gitu. lebih demokratis dan segala macam gitu. Gue liat kayak anjir keren banget nih berdua nih. Maksudnya penataan katanya tuh kok bisa ya orang kayak gitu ya. Itu gimana caranya gitu loh. Bisa Gue tuh lebih demen public speaking Aldi Taher sih. Itu luar biasa loh. tapi dia itu bang. Iya dong. Ya, apa ya otaknya tuh cepet gitu loh. Lu bayangin gak sih dia bisa ngerubah statement orang yang dimana harusnya normalnya kita katain dia gila, tapi dia bisa bikin kita mikir dia gak gila. Iya. Itu juga keren tuh dia tuh. Penyampaiannya gimana gitu. Kok bisa gitu dia sepersekian detik langsung ada jawaban dan jawabannya tuh tololnya yang negutu ya. Iya, tapi kita tuh jadi mikirnya kayak oh iya lagi ada benernya gitu. Dia gak full yang bener-bener udah gila gitu kasarnya gila dalam tanda kutip gitu ya. Sama kalau gue Coki Sitohang sih men. Coki Sitohang sekarang ya. Oh tuh gokil. Dari dulu sih dia karena emang ya dia punya ternyata emang background dia tuh wartawan dan demen soal politik sama pemerintahan. Kalau yang sama militer juga kan. Militer juga. Jadi dia agak sometimes di beberapa pembawaannya agak kayak formal kayak Sebenarnya gitu-gitu ya. Dibandingkan dengan MC kayak gimana rumus kalau MC ini 45 derajat. Oh 5 derajat ya. Kayak gini kan. Untuk teman-teman semua yang selamat datang di hari ini. Iya. Tapi gue pertama kali tahu Coki Sitohang bukan dari Take Me Out. Gue take me out gue. Gue Take him out. Bukan. Take celebrity out. Apa? Kayak kuis musik di Indosiar. Happy song ya namanya? Happy song. Serius yang dulu tuh ada lagunya. Ayo yo dansa yang gitu-gitu loh. Iya. Ini Coki Sitohang sama dari situ. aduh cewek siapa ya lupa gue. Terus habis itu baru gue ke Take Me Out. Dan yang sebelumnya yang gue tonton ya udah kayak MC kondang aja gitu, tapi ternyata Tansa. apa? Yang disebut di Gofar bukan yang ceweknya itu yang partnernya itu. Bukan enggak Fenita Ari bukan Fenita Ari. Bukan Fenita Ari. Ya, lanjut. Aduh, iya pokoknya yang gue tahu tuh setelah acara itu ya dia cuma sekedar MC kondang, tapi ternyata bahkan di dunia MC dia udah dinyatakan dewanya ya. Iya. Karena dia tuh enggak cuman secara dia tuh ilmunya tuh sedalam itu Pak soal public speaking kayak yang gue tangkap dari obrolan dia di beberapa podcast gitu ya. Dia benar-benar bisa merespon siapapun psikolog orang gitu loh. Ini orangnya lagi kayak gini. Ini kayaknya gue bisa nimpain dengan kata-kata seperti ini kayak gitu dia bisa ngerti tuh. Maksud gue anjing kok bisa ya. Ada part misalkan dia ditanyain yang apa namanya? Kita tuh udah ketemu dulu kita pernah ketemu terus di mana dia posisi lupa kan. Tuh kalau gue digituin kayak gue langsung nanya emang iya ya? Emang kapan deh kita ketemu? Masih kayak gitu. Iya. Tapi dia ternyata punya olahannya sendiri. Iya. Kayak coba. Gua inget tuh. Iya apa tuh? Ingatkan saya kapan kita terakhir ketemu. Enggak, dia kalau misalnya memang itu sipil, dia coba langsung kayak, wah iya bang, udah lama kita gak jumpa deh bang. Tapi mohon maaf nih bang, coba ingatkan saya bang. Waktu itu kita spesifik ini gimana nih bang ya? Saya agak sedikit ngawang-ngawang nih di kepala katanya gitu. Ya gitu. Jadi bukan yang kayak kapan ya? Enggak gitu, tapi ada kata-katanya lagi. Ada olahannya. Best tuh dia tuh. Gitu kayak anjir. Gua salah satu yang gue lumayan agak look up juga Tom Lembong gua. Tom Lembong ya. Dia suaranya ya. Suara juga sama penataan bahasanya dia mencoba untuk straight to the point gitu. Langsung pain pointnya aja. Jadi dia nggak mau yang misalnya let's say lagi ngomongin suatu konflik atau issues dia nggak. Gua sih selama ini nonton pidatonya tuh nggak pernah ada dia basa-basi menghaluskan. Iya. Gue demen tuh tipikalnya terus terang aja udah. Pain pointnya apa? Bahas, terjang, coba lurusin gitu, coba dilurusin gitu. Dan dia juga ini masuk di jadi ada konten kreator TikTok gitu.
dia tuh cewek bule gitu. Di kontennya nama temennya yang orang Indo lah. Suruh nge-rate bahasa Inggris orang di Indonesia. Tom Lembong nomor 1. Tom Lembong ya? Paling native kata dia. Itu Tom Lembong tuh kalau di kuping orang bule nih, bahkan kita kayak gini nggak ngeliat, dia bakal ngerasa kalau itu tuh orang Amerika. Katanya. Ratingnya 9,8. Nadiem Makarim kedua. Nadiem Makarim. Dua orang itu orang terpintar malah dikriminalisasi. Iya juga ya. Lah ya juga ya. Kan Nadiem Makarim gue nggak masuk 9,5. Gue belum pernah denger dia ngomong Inggris sih. Ada di kalau di net tuh dulu sampai sekarang masih ada kok yang acara pakai bahasa Inggris full. Good morning bukan Good morning everyone ya, apa ya? English Day. Wow. Kelas internasional. Apa di net? Good morning everyone, acara beritanya. Bukan, ada kayak dia talk show gitu ala-ala late night, cuma dia pagi. Dan late night net. Enggak dong. Late night. Bukan Andre, Tolani lapor Pak itu mah. Andre Hesti. Bukan ada. Ada dia full Inggris. Ini talk show. Bukan. Konsepnya kayak Si Today, kayak TV Si Today itu yang full Si Inggris. Tomorrow. Bacot. Mr. Siswi siapa Kang Siswi. Kang Saswi. Siswi. Tapi teori tentang public speaking kita sedari dulu kayaknya gak dapet secara formal dari sekolah dah. Iya betul. Lu iya gak? Iya. Kalau gue gak dapet, gue dapetnya itu ketika justru kuliah. Enggak deh, nggak usah itu deh. Emang kita dari kecil pernah dapat kesempatan ngomong. Nah itu. Belajar. Kalau di sekolah itu dipelajarinya tuh di organisasi. OSIS. Gitu. Itu dipelajari dari situ. Tapi secara teknis bagaimana baiknya itu tidak diajarkan secara gamblang gak sih? Nggak ada. Bagi gue kadang suka salut sama mungkin kayak ketua OSIS yang lu tadi ceritain. Maksudnya kita dari level yang sama, tapi dia secara skill public speaking udah gokil juga berarti kan. Iya. Dia udah dapet dari mana tuh ya? Dan bahkan gue baru tahu ternyata tuh kalau public speaking tuh ilmunya tuh, maksudnya ini tuh ilmu yang bisa didalami gitu loh. Maksudnya kan ya ngomong gitu. Ngomong ya tinggal ngomong aja gitu. Yeah. Itu saya setelah SMA itu, setelah gue kulik-kulik, ternyata tuh public speaking tuh ya bukan cuma asal ngomong doang gitu. Lo bisa menyampaikan pesan dengan sesingkat-singkatnya dan juga semaksimal mungkin dengan penjelasan yang sesingkat-singkatnya supaya bisa diterima oleh masyarakat. Itu kayak gini, karena ya itu baik lagi dengan yang tadi lo omongin, karena emang gak diajarin dari SMA juga, dari sekolah lah, dari SD, TK segala macam enggak. Even kalau misalnya kita maju ke depan pun gitu ya, ada tuh guru-guru tuh yang kayak kok kamu gini, adalah komentar yang kayak kamu kok presentasi gini-gini segala macam. Itu kan jadi kan malah sebaliknya dari kita diajarin public speaking yang baik gitu kan. Iya, betul. Ya, tapi lu pernah ini gak? Sadar tapi gue tuh kayak pernah nyampe juga deh di sini di on cam apa enggak ya, on record apa off record ya, gue lupa deh. Kalau bahwasannya kalau lu perhatiin sampai hari ini, orang yang sukses itu orang yang jago nyepik. Iya. Lihat aja di bilioner. Iya. Kayak mungkin dia ya ilmunya cuma sampai mana, sampai hari ini juga Elon Musk masih banyak kesalahan, roket meledak segala macam gitu, maksudnya nggak pernah dia benar-benar sempurna gitu suksesnya secara teknikal, tapi rata-rata mereka jago nyepik semuanya. Iya. Makanya kenapa orang India banyak yang jadi CEO sukses karena jago nyepik. Banyak tuh. Jago nyepik rata-rata. Dan itu udah, ini gue lupa deh, itu udah pernah disampein on record apa off record, cuma ini gue remind lagi. Jadi kalau kalian nonton podcast Endgame itu Gita Wirjawan, lu nonton episode Dr. Tirta. Dr. Tirta itu bilang bahwasannya hampir seluruh anak Indonesia itu susah bersaing di kancah internasional karena tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengasah storytelling. Iya dong. Kita kan pasti ada satu bedanya kita sama katanya ya, orang-orang di internasional yang membiasakan budaya dari kecil tuh anak-anaknya dibiasakan untuk berstorytelling atau menjadi storyteller. Bedanya kita kalau misalnya tiba-tiba disuruh maju ke kelas, kita pasti kayak ngomong kayak gitu. Sedangkan kalau bule kan semalu-malunya mereka tetap coba untuk maju kan. Iya. Dan pun juga kalau misalnya diledekin atau diceng-cengin, pulang juga masih disupport sama nyokapnya. Udah enggak apa-apa, besok kayak gini, besok coba lagi segala macam. Kayak gitu kan. Sedangkan kita kan dulu kalau misalkan kita salah ngomong dikit depan, terus kita ceritain ke emak kita segala macam, emak kita kan terlalu emosi kan. Mana anaknya, yang mana anaknya kata gitu. Sholat dah. Oh, tuh minta tolong sama Allah. Kata Allah juga doa mulu ikhtiar. Gitu. Karena sedari kecil mungkin tolak ukur
keberhasilan itu masih dalam seputar angka dan matematika pelajaran gitu. Masih dinilai dari situ. Jadi dan ini menurut gue aja ya, karena nggak semua ketika anak itu pintar matematika, anak itu pintar pelajaran apapun, belum tentu dia bisa untuk melakukan sebuah public speech ya. Di depan umum tuh belum tentu bisa. Tapi kalau misalkan orang itu udah public speech udah bisa, ini udah bisa, mungkin untuk yang sampingnya itu nggak ketinggalan banget, enggak, tapi setidaknya bisa nyimbangin, menurut gue sih gitu. Tapi tahu deh di luar sana gimana. Gue memperhatikan ini ya, perbedaan antara anak negeri dan anak swasta ya. Sekolah negeri dan sekolah swasta itu, kalau swasta tuh yang swasta bagus-bagus ya, kita ngomongin Penabur, Al-Azhar, gitu-gitulah. Cikal, Al-Azhar Pertama. Thank you. Beda Dharma. Itu tuh public speaking tuh ada PKP itu apa itu? PKP sekolah hijau. Oh ya, itu tuh public speaking tuh bukan ada di masuk di kurikulum sih, enggak, tapi jadi salah satu penilaian juga, Pak. Karena waktu itu temen gue yang alumni Penabur itu dia ada, ini gue gak tahu di Penabur semuanya sama apa enggak ya. Jadi dia tuh ada penilaian public speaking. Kalau misalnya di semester tertentu atau semester akhir itu ada presentasi dari pelajaran yang dia pelajari selama 1 semester. Nah itu tuh, jadi kan kayak gitu kan ada pembelajarannya kan. Maksudnya ada diasah dari SMA-nya. Tapi kan nggak semua sekolah gitu. Yang mostly yang melakukan ini tuh yang swasta, yang which is berarti ada something happen yang salah gitu di kurikulum. Gue nggak bilang salah atau gimana, gue nggak ngerti nih. Gue soal pendidikan segala macam gue agak lumayan abu-abu lah. Maksudnya kita sama-sama di Indonesia, kok bisa gitu si swasta yang ini tuh menerapkan ini dari dulu, sedangkan negeri tuh dari dulu tuh nggak menerapkan ini gitu. Presentasi yang seperti yang dilakukan oleh swasta ini gitu, which is, itu juga menolong, pada akhirnya tuh menolong si siswanya sendiri itu sendiri gitu. Ketika keluar dari si sekolah itu, si public speaking-nya lumayan terasah lah, nggak yang babi bu doang gitu. Itu nyambung sama yang kontainer di Dika sama yang pemilik sekolah Cikal tuh. Jadi ada satu momen Raditya Dika lagi syuting di Cikal. Ini kalau misalnya ini tanpa sponsori, tanpa membagus-baguskan satu sekolah swasta ini, tapi menariknya adalah si Raditya Dika tuh kaget pas lagi syuting ada anak Cikal nyamperin dia tiba-tiba, Om lagi ngapain? Ini ada apa ini Om? Kenapa harus kayak gini? Kritis. Ternyata kritis, dan dari situ Raditya Dika tuh kayak, oh ini anak Indo gitu, maksudnya kayak gitu. Maksudnya secara looks pribumi segala macam. Terus kayak, kok bisa ya sih? Dan dijelaskan lah sama yang punya Cikal ini bahwasannya memang dia dari awal tes pertamanya adalah apakah seinget gue ya, apakah anak-anak ini bisa berinteraksi tanpa perlu disuapin kasarnya gitu. Coba ayo kalian mau cerita apa? Apa yang kalian mau tanya? Apa yang mau ditanya? Gitu katanya. Pelajaran pertamanya itu, dan mereka katanya pelajaran pertamanya adalah bermain. 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 Mungkin karena sistem pendidikan di kita masih commonnya adalah lu belajar, nilai lu bagus, lu ranking masa depan lu aman. Mungkin kayak gitu untuk beberapa tahun ke belakang, dan mungkin sampai saat ini nggak tahu juga ya. Masih peringkat ya, masih peringkat. Betul. Karena sekarang mah udah banyak sekolah yang nerapin kurikulum tambahan kayak sesuatu yang bukan, yang nggak terlalu common. Contohnya kalau di SMA gue dulu itu ada English Day. Ada. Dimana setiap hari Jumat setelah sholat Jumat itu ada ngomong bahasa Inggris. Iya, full ngomong bahasa Inggris. Apa lu diam? Gua di WC, ngomong, Fakrio, how are you today? Dope. Baik. Ya, sehat. Aman. Lanjut. Yuk. Pas pesan makan kayak can I tomorrow I want that. No, right way. Nah, ya. Can I go home? Enggak, itu maksudnya ada di mana lu bahasa Inggris full. Terus ada juga gue dulu ada setiap hari Selasa ada enjoy learning. Itu jadi setiap istirahat. Ini Pak. Apa ilmunya bagus. Setuju. Gak cocok banget. Enjoy banget ini. Kagak, itu enjoy learning tuh tiap hari Selasa ada penampilan dari sport, art. Artnya itu bisa musik, tari. Iya. Gitu. Lu ngambil beauty-nya berarti? Enggak dong. Ya, jadi itu diputar setiap minggu, misalkan futsal.
Jadi lawan siapa nih main futsal. Terus misalnya minggu ketiganya nyanyi. Ntar dari kelas siapa yang nyumbang nyanyi Lu gitu. Gue penonton aja NPC. Gak terlalu kepenting juga gue di gitu. Maksud gue hal-hal kayak gitu tuh yang seharusnya bisa diterapkan di. Ya mungkin kalau swasta sih gue pede sudah diterapkan ya. Iya. Tapi kok di negeri gue masih agak. Sebenarnya ini bisa diterapkan gak sih di negeri? Karena kan secara nggak langsung itu bisa ngelatih soft skill lah. Nggak melulu semuanya tentang pelajaran yang bagus, tapi juga soft skill yang bagus juga bisa jadi sebuah bisa jadi senjata. Tapi lagi yang tadi Kal bilang, orang-orang pinter di dunia tuh rata-rata jagonya pick. Orang sukses di dunia jago-jago nyepik semua gitu. Iya, jadi kayak malah gue merasa bahwasannya kayaknya perkembangan soft skill di Indonesia tentang public speaking, lu perhatiin deh udah mulai banyak yang kritis kok. Sesimpel mungkin ya. Ini kalian nggak tahu ya, ini nggak apa enggak ya. Anak kecil zaman sekarang tuh makin kurang ajar. Iya, lebih bawel lah ya. Berani. Iya kan? Iya. Lebih bawel, lebih bacot. Itu karena abang-abang kita yang milenial yang udah punya anak itu aware. Iya. Kayaknya public speaking penting nih. Betul. Maksud gua, Lu bayangin gak anak-anak kita serewel apa ntar men? Anjing. Terus rewel apa nih yang ini sekarang aja alpa-alpa pada rewel. Kamu gak boleh main-main sore. Loh emang kenapa? Emang ada apa dengan sore? Takut setan? Emang setan itu? Iya, ada kayak gini. Langsung gue super kolor mulut. Kolor. Kenapa di otak lu keluar kolor? Aneh juga lu. iya, maksudnya itu dari situ aja deh, udah kelihatan kok, udah kelihatan banget, udah kelihatan. Kalau dibilangin, ya maksudnya somehow ada yang bad, somehow ada yang good gitu. Kayak misalnya dibilang, awas jadi jalan. Begitu. Asar Sule. Oh jadi jalan ketabrak kayak gini. Tabrak aja. Maksudnya itu kan bad gitu. Tapi somehow udah mulai berani ya, sudah ngungkapin, gak takut dijudge segala macam gitu. Gak peduli gitu. Bahkan kayak zaman sekarang tuh ada udah mulai aware juga, maksudnya abang-abang kita yang milenial udah mulai aware bahwasannya ada teknik yang dimana nantinya membiasakan anak untuk bisa mengekspresikan dirinya. Karena kan public speaking itu selalu inline sama gimana cara lo ngekspresikan perasaan lo kan. Salah satunya adalah nangis. Oh iya. Jangan dipuk-puk katanya. Iya, biarin aja. Jangan lihat gitu. bahkan. Iya, udah diemin aja. Udah selesai, kamu kenapa? Apa yang kamu rasa? Iya, baru kayak gitu. Jadi dia aku ngerasa mengerti. ini. Farid, kamu kenapa? Apa yang kamu rasa? Aku Canggih. Pengen nonton lagi. anak sialan anjing. Kagak. Ya karena kalau dulu kan kita nangis bareng aja nangis gitu kan. Nangis mau biar. Kok ini kan kita lebih tenang ya, emosional juga terjaga. Biasanya tuh kalau anak-anak yang tumbuh dengan dengan treatment yang seperti itu, mereka tuh tidak mengerti cara bedain tuh. Kita lagi sedih apalagi apa, kita langsung bedain tuh biasanya. Biasanya ya. Jadi selalu rancu, sebuah perasaan itu di kepala kita tuh jadi rancu biasanya. Iya, best. Gitu. Tapi gue sekarang nih, gue lagi ngeriset nih, gue pengen ikut kelas public speaking, men. Gue bingung udah banyak. Gue bingung antara tiga, antara Kemal Mukhtar, Mukhtar ya? Iya ada Kemal Mukhtar, Stanley. Stanley. Siapa ya dulu ya? Ada penyiar dulu kok, penyiar Jak FM. Anjing gue lupa lagi Stanley kali. Stanley atau Coki. Tapi kalau Coki rame banget pak. Coki Sitong. Itu tuh batch-nya tuh ngantrinya lama banget. Dan dia rata-rata offline kan, bukan webinar ya. Iya, dan dia satu batch itu cuma 20 orang. Kemal sih paling Kemal. Tapi kalau Kemal itu dia lebih public speaking yang Radio. Apa gimana? Radio. Yang buat presentasi gitu loh. Kalau si Stanley ini tuh lebih MC. Nah tuh gue bingung tuh antara pengen yang mana nih. Coki itu lebih daily. Iya. Coki daily. Nah itu makanya gue lagi dan secara harga untuk 10 kali pertemuan kurang lebih sama lah sejutaan. Iya. Itu gue lagi ngincer mau yang mana nih ya. Gue pengen banget tuh. Kayak akhir bulan gue pengen daftar 10 kali pertemuan. Boleh. Karena itu lumayan menarik sih. Karena penting banget gitu. Apalagi gue gitu ngasah. Iya. Enggak, soalnya kayak balik lagi karena di industri ekonomi dunia karir itu lu semua teknikalnya bisa digantiin, Cok. Iya. Sama mungkin tenaga kerja yang lebih fresh, lebih baru, dia bisa lebih keep up sama teknologi, sama update yang apa yang terjadi. Iya. Satu-satunya cara adalah kita memperkuat skill ngejilat kita. Yes, betul. Lagi. Betul. Kayak tadi sesimpel kayak ketawa. Luar sekali. Luar biasa. Luar biasa. Kokol loh, makin kokol loh gitu. Sampai menepuk bahu gini ya. Luar biasa. Kayak gitu-gitu kan. Gini. Jadi gampar.
Acah dari gini. Acah biasa. berubah. Dibayang gitu kenapa nih? Gitu ya bisa. Karena gue yakin guys kalau misalkan orang nggak punya public speaking skill yang oke, ketika dia ada momen dimana ketemu orang-orang kayak yang bukan Top derajat, manajemen lah. top manajemen punya jabatan tinggi, itu gue pasti men jatuhnya kayak ngerendah kalau misalkan dia takut kayak iya pak, Iya pak. kayak Siap salah pak. jadinya kayak pribumi di mata Belanda dulu gitu. Feudalisme. Iya. Kan kalau lu punya skill public speaking oke kan, oh iya pak. Dengak, lu dengak. Oh pak. Apa lu pak? Masa nantangin? Oh lu jangan. Terlalu nantangin. Terlalu nantangin. Kayak- Ya maksudnya jadi ketika ketemu top manajemen lu udah tahu bersikap lah. Udah tahu sikap lu apa. Iya. Tapi kalau ngomongin public speaking, menurut lu di lu pribadi masing-masing ya, yang kurang dari public speaking lu apa? Kalau gua artikulasi. Sama sih gue Artikulasi gue suka Artikulasi. aneh tuh gue artikulasi gue tuh. Gue suka muter. Kalian juga kalau ngobrol sama gue pasti kerasa kan. Ada beberapa part tuh gue suka muter kalimat. Tapi lu inline, ngerti gak lu? Muter. Iya. Tapi masih jelas gitu. Tidak straight. Iya. Harusnya kan secara delivering langsung aja zep Iya. gitu. Gue tuh terlalu memikirkan karena gue belum tahu triknya kali ya, tapi gue terlalu memikirkan kalau gue pakai bahasa yang seadanya. Iya. Ya, sedangkan waktu itu Coki ngebahas bisa kok, lu bisa straight to the point, cuman pengolahan katanya aja. Iya. Gak usah lu tambahin katanya, kata dia gitu. Tapi kalau doi kalau bridging jago dia. Iya. Oke. Bridging apa tuh? Bridging kayak misalnya ke produk kita hari ini yang ada di Kopi Wangsa, jangan lupa datang. Kan kasar ya. Cuma kalau yang halus gimana kan? Iya. Karena kalau misalnya lu sebelum public speaking, alangkah baiknya tuh lu mainin ausnya dulu. Iya dong. Iya dong. Suara Kita pakai suara dua aja ya Bapak lu. jadi minum dulu kayak gini. Selamat malam bapak-bapak semuanya. Jadi bener. Luar biasa gitu. Nah, gitu. apa kalau lu artikulasi gue? Lu artikulasi. Artikulasi ada gitu ya. Ini tapi gitu. Tapi kayaknya kalau gue di kepala gue ya, itu kayak sistemnya kayak nyanyi. Kayaknya semua apapun hal yang berbau verbal yang ngomong, kalau kita nggak benerin pernafasan tuh kayak Iya, bener-bener. gue Napasan ya. Gue suka kadang suka tapi gue apa gimana? ini harus benerin pertama kali pernapasan deh kayaknya ya. Apalagi gue sih Artikulasi. napas kadang kanan doang. Iya. Sama gue suka lupa gue apa yang ngomongin. Sumpah gue kayak dulu apa? Kalau teman kantor kita Mr. Cancel lah. Oh, cancel nama Dia kalau ngomong Gak jadi dah. Tarik dah. Ngeselin banget ya orang gitu ya. aneh banget aja. Itu wajib ditampol. Jangan nih. Takut kurang ajar gue mulut gue gitu. Tai Ngomong gitu mulu. Padahal sebenarnya ya udah nggak kurang ajar gitu. Tapi gue ada yang ini gue mulai beberapa tahun terakhir sih. Gue tuh kalau ngomong sometimes kayak ini aja kayak nyeret gitu men. Kayak mana ini kayak nggak jelas gitu. Artikulasi itu jatuhnya ya. Artikulasi. Masih sama ya. Kadang kalau misalnya di ngomongin teknisnya ada mungkin ya ada beberapa part secara psychology lu tuh nggak pede sama susunan kata yang mau lu keluarin di. Iya kali ya. Jadi kayak ngemalanin gitu ya. Iya, jadi kayak agak lain jadi kayak karena lu gak yakin. Kayak ini kayak salah nih. Iya, Jadi iya, gitu. Terus Nggak orang ngedengernya kayak gitu. Ini apa? Oh kurang jelas kalau misalnya Iya. ini gue terjemahin ya. Kalau misalnya kalian mau ngeliat konten-konten kita itu bisa di podcast.id. Gue contohin bukan itu di emang Instagram, di TikTok juga si podcast.id. Kalau misalnya kalian juga mau bercurhat ria, itu juga bisa di mana? Iya. Coba terjemahin toh. Kalau misalnya kalian mau Saveria itu bisa kalian klik di link kita di yang sama aja tolong podcast.id kayak gitu. Jadi menurut gue sebagai ini kalau gue sebagai closure gitu yang mungkin gue harus perbaikin kayak pernafasan kalau gue. Napasan ya. Kalau pernafasan. Kalau lu apa? Gue artikulasi. Lu artikulasi. Gue nggak tahu kenapa. Kayaknya ada ngaruh sama pipi gue dah. Gue tuh kayak gue ngerasa gigi gue tuh kayak ditekan gitu loh pipi gue lo makanya mau Ya karena- mau kurus. Ya karena kalau misalnya lu ininya mau agak lebih ini agak lebih calong bahasanya. Ya lu kalau minum Jangan makan malam tolol. Ya udah biasa dong anjing. lu kalau misalnya ini mau agak ini makanya lu mesen minuman agak less sugar kalau di Kopi Wangsa. Kayak gitu men. Gitu Jadi less sugar aja. bridgingnya gitu Iya. Itu bisa ngurangin kalau bisa ngurangin. Oke. Sama A I W O. Iya, iya. Senandung Nacita juga gitu sebelum. Senandung Najita ya. Siapakah Bapak Senandung Najita? Iwan Fals. Bye bye semuanya. Terima kasih sudah nonton episode ini. Gue lupa.